Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, selamat datang kembali di channel Yi Berbagi. Nah, video ini merupakan video kelanjutan daripada video yang pertama. Nah, bagi adik-adik yang belum menyimak video yang pertama, boleh silakan klik link yang berada di atas video. Baiklah, langsung saja kita ke indikator soalnya. Nah, indikator soalnya adalah disajikan gambar dan ciri-ciri dari salah satu organ penyusun sistem pernapasan manusia. Peserta didik mampu menunjukkan organ pernapasan yang dimaksud. Kemudian petunjuknya, pelajari saja ciri-ciri alat pernapasan seperti laring, trakea, bronkus, alveolus, dan diafragma. Nah, untuk di indikator soal yang ini sebetulnya masih sama dengan indikator soal yang dibahas di video pertama. Nah, jadi pada video ini kita tidak akan membahas untuk laring, trakea, bronkus begitu ya, karena itu sudah dibahas pada video yang pertama. Nah, untuk yang video kedua ini kita akan fokus ke alveolus dan juga diafragma. Nah, penjelasannya, ciri-ciri diafragma merupakan otot yang terletak di bawah paru-paru serta jantung. Nah, kalau kita lihat di gambar, nah jelas begitu ya, ada gambar diafragma di bawah paru-paru. Kemudian diafragma ini tentunya memisahkan antara rongga dada dan juga rongga perut. Nah, bentuk diafragma kurang lebih menyerupai kubah gitu ya, dapat bergerak turun naik atau mendatar melengkung saat proses pernapasan. Nah, jadi maksudnya yang ini gitu ya. Nah, ini maksudnya yang diafragma itu yang ini. Nah, bentuknya seperti kubah begitu ya, dan memang nanti kalau pada pernapasan khususnya yang melibatkan pernapasan perut, nanti diafragma ini bisa mendatar dan melengkung. Kalau misalkan kontraksi dia mendatar, kalau relaksasi dia melengkung. Nah, untuk selanjutnya nanti dibahas lagi di mekanisme pernapasan dada dan juga perut. Nah, begitu. Jadi ciri-ciri daripada diafragma kurang lebih seperti itu. Nah, adapun untuk ciri-ciri alveolus yaitu terdiri dari kurang lebih 300 juta begitu ya. Jadi sangat banyak sekali. Kemudian alveolus ini berbentuk kantong kecil. Ya, boleh dilihat di gambar ya, sambil dilihat di gambar. Berbentuk kantong kecil yang terbuka pada salah satu sisinya. Kemudian setiap alveolus ini mengandung satu lapisan sel epitel squamosa atau pipi dan juga dikelilingi oleh pembuluh kapiler tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, ini jadi maksud daripada alveolus sebagai tempat pertukaran gas dan karbon dioksida itu yang dibahas di video yang pertama itu. Nah, ini yang di sini begitu ya. Jadi terjadi di alveolus. Nah, bisa dilihat alveolus gambarnya yang ada di video ini begitu ya. Nah, itu secara detail. Nah, baik itu penjelasan daripada indikator yaitu diafragma dan juga alveolus. Nah, untuk selanjutnya coba kita bentuk soalnya. Nah, ini soalnya ini. Perhatikan gambar berikut ini. Organ pernapasan ini merupakan otot utama yang digunakan dalam proses pernapasan. Berbentuk kubah dan terletak tepat di bawah paru-paru serta jantung. Berfungsi untuk memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru. Berdasarkan pernyataan tersebut, organ pernapasan yang dimaksud ditunjuk oleh nomor apakah A nomor 6, kemudian B nomor 5, C 4, kemudian 3 yang D3, kemudian yang E apakah nomor 2. Nah, jelas ini kalau kita lihat begitu ya, ini jelas ciri-ciri daripada diafragma begitu ya yang sudah dibahas di indikator soal. Nah, ini lihat begitu ya. Jadi ciri-ciri yang disebutkan pada soal itu ya jelas ini adalah ciri-ciri daripada diafragma. Nah, kemudian kalau kita bahas satu-satu, nah, mohon maaf ini gambarnya sedikit kurang jelas begitu ya. Nomor 1 itu
berarti hidung begitu ya. Hidung, kemudian nomor 2 itu apa, laring begitu ya, kemudian nomor 3 trakea begitu ya, saluran pipa begitu ya. Kemudian nomor 4 itu cabang daripada trakea itu sendiri, yaitu bronkus. Kemudian nomor 5 itu bronkiolus sepertinya begitu ya, karena merupakan cabang-cabang daripada bronkus. Kemudian yang nomor 6, nah yang nomor 6 ini adalah otot begitu ya. Otot yang dimaksud ini ya berarti otot diafragma. Jadi otot yang memisahkan antara rongga perut dan juga rongga dada. Jadi berdasarkan soal ini ya jelas ini ditunjukkan oleh nomor 6 karena nomor 6 ini adalah diafragma. Baiklah adik-adik, itu saja pembahasannya. Kita lanjutkan lagi di video yang berikutnya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.